Ya, di dalam Alkitab saya suka baca tapi belum ada itu namanya bahwa tidak boleh punya istri lebih dari satu. Lalu dari mana orang-orang Kristen mengatakan bahwa tidak boleh berpoligami? Itu dasarnya dari mana mereka ambil? Oke, dari sini ayatnya, Pak. Oke, Bapak bisa baca di Matius 19 ayat 6. Dikatakan, demikian mereka tidak lagi dua, melainkan satu. Berarti mereka yang menikah ini hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Seorang muslim mengajukan pertanyaan yang cukup sensitif kepada Agatha. Pertanyaan ini langsung membuat suasana menjadi serius. Jawaban Agatha pun menarik perhatian banyak orang karena disampaikan dengan tenang dan penuh pemikiran. Tonton sampai akhir karena jawabannya bikin penasaran. Silakan Bang Juanwar. Halo. Iya, selamat malam Ibu. Ya, selamat malam. Silakan mau bertanya apa, Pak? Iya, saya mau bertanya tentang hukum pernikahan ini. Jangan. Iya, di dalam Alkitab saya suka baca tapi belum ada itu namanya bahwa tidak boleh punya istri lebih dari satu. Lalu dari mana orang-orang Kristen mengatakan bahwa tidak boleh berpoligami? Itu dasarnya dari mana mereka ambil? Oke, dari sini ayatnya, Pak. Oke, Bapak bisa baca di Matius 19 ayat 6. Dikatakan, demikian mereka tidak lagi dua, melainkan satu. Berarti mereka yang menikah ini hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Bukan dikatakan demikian mereka tidak lagi empat, melainkan satu. Ini dasarnya, Pak. Iya, memang betul itu. Kalau sudah menikah bukan dua tapi satu. Tetapi Ya, dasarnya pernikahan itu ada dua. Makanya di dalam Alkitab lagi dikatakan seperti ini ya. Demikianlah seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Istrinya di situ tunggal, Pak. Jadi laki-laki dan perempuan. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Yang saya pertanyakan larangannya, dalilnya begitu maksud saya. Itu dalil, itu pernikahan itu menyatukan dua orang, laki-laki dan perempuan. Betul. Saya paham itu, tapi maksud saya dalilnya yang jelas. Kalau ini kan hanya mengatakan asumsinya begini ke sana. Itu bukan asumsi, Pak. Itu bukan asumsi. Iya, memang betul. Kalau orang menikah itu meninggalkan rumahnya. Seorang laki-laki meninggalkan orang tuanya bersatu dengan istrinya. Kalau dikatakan istri ada berapa biji, Pak? Ya, istri satu. Ya sudah. Di sana tidak dikatakan. Ya sudah, itu dia. Ada lagi yang mau ditanyakan? Makanya kita berdiskusi dulu. Di sana dikatakan kan bukannya 2, 3. Enggak ada jelas di dalam Alkitab. Jelas, demikian mereka tidak dua. Enggak ada. Enggak mungkin mereka bersatu dengan Nah itu, Pak, saya emosi, Pak, nengon. Nggak ada, udah ada. Udah. Di bawah kok, Pak. Kok membuat aku murka, Pak? Di bawah kau. Udah cocok kok. Itu udah jelas dua. Dua itu siapa? Laki-laki dan perempuan. Dari dua ayat itu membuktikan perkawinan itu cuman ada laki-laki dan perempuan. Mau kau apain? Mau harus lagi? Tidak boleh poligami. Nggak kayak gitu. Cara nangkap orang Kristen itu bukan kayak anak TK harus letter leg. Memang tidak ada poligami, Pak. Tidak ada poligami. Itu dasarnya. karena orang Kristen itu otaknya tuh pintar, bukan goblok kayak kamu. Ya,
Kamu di bawah aja, di bawah aja. Itu dalil. Jadi kalau kamu tidak mengerti dalil, ya udah, kamu meninggal aja. Di bawah kau, di kuburan kau. Udah. Dia bilang laki-laki meninggalkan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Laki-laki satu meninggalkan orang tuanya bersatu dengan istri. Laki-laki dan perempuan. Apa ini? Itu dasar ayat ini. Ini nggak boleh dilanggar, Pak. Ya. Dan dikatakan gitu ya. Dikatakan juga, janganlah engkau menceraikan istrimu. Istrimunya juga satu itu, Pak. Dalam perceraian pun dikatakan itu. Istri itu satu. Bukan, jangan kamu menceraikan istri-istrimu. Nah, itu kan di kitab kau, istri-istrimu. Ya, bahkan dikatakan seorang istri harus patuh kepada suaminya. Seorang, Pak. Nggak ada istri-istri harus patuh. Nggak ada. Itu semuanya satu. Nggak ada. Seorang suami pun gitu. Makanya nggak ada poligami, poliandri. Itu nggak ada. Itu loh. Jangan goblok lah. Besok-besok kalau goblok kau ke toilet aja sana pakai kerudung. Nah, saya nggak mau memperpanjang ini karena itu udah jelas sekali. Ya, demikian mereka tidak lagi dua, melainkan satu daging. Berarti hukum pernikahan itu adalah menyatukan dua orang menjadi satu. Gitu. Nggak ada, Pak. Ya, sekolah lagi kau. Dia dibilang seorang suami, seorang istri. Mana ada dibilang istri-istri nggak boleh minta cerai. Seorang istri. Udah itu. Seorang. Kalau seorang itu nggak jelas itu 2 atau 3. Goblok kali kau udah dibilang seorang kok nggak jelas 2 atau 3. Coba logikanya gitu. Ya. Seorang istri. Kamu itu 2 atau 3? Sakit kau. Saya seorang istri. Berarti kamu 2 atau 3? Suka kau lah goblok. Nah, kalau goblok aja, Pak. Di sini ini nggak main letterlek kayak anak-anak TK. Akulah Tuhan sembahlah aku. Kayak anak TK. Nggak main. Orang goblok nggak main sama. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam, Ali. Ya, boleh saya bertanya? Boleh. Pantaskah kitab Bible Anda dikatakan sebagai kitab suci? Tolok ukur dari pantas tidak pantas itu apa? Ada nggak tolok ukurnya? Pantas tidak pantas disebut kitab suci. Misalnya begini, kan saya ada nggak hukum yang mengatur kitab suci kayak gini nggak pantas? Kriterianya apa? Gitu. Itu aja, Pak. Ya, saya mendapat dalam Bible ada ayat sisipan. Makanya saya bertanya, apakah pantas kalau ada ayat Yang mana sisipan yang tidak sisipan? asli? Yang mana sisipan? Yang mana sisipan? Yang 1 Yohanes nomor 5 pasal 7. Oke, Di kamu situ tahu itu, dikatakan pasti kamu tidak asli. katakan, kalau kamu katakan itu sisipan, tunjukkan aslinya yang seperti apa. Hah? Di sini dikatakan tidak Kalau asli. kamu itu Dimasukkan di sisipan, Alkitab Anda. nggak ada dikatakan sisipan. Saya bertanya, apakah pantas dikatakan kitab suci kalau ada ayat sisipan seperti ini? Kriteria kitab suci itu apa memangnya? Itu dulu, kamu ngerti nggak? Kriteria disebut kitab suci itu apa? Ini jangan-jangan nggak paham lagi bahasa Indonesia. Karakteristik Bagaimana sebuah menurut kitab Anda? suci dikatakan kitab suci itu apa? Karena gini, Bang, saya kasih tahu, Bang. Kitab suci kami, kriteria kitab suci kami itu adalah kesaksian para nabi dan para rasul. Kriterianya itu satu. Yang kedua, harus diajarkan di seluruh gereja. Itu kriterianya itu harus kesaksian para nabi dan para rasul.
gitu. Kalau kriteria kitab kau kan harus diturunkan melalui Muhammad, kan itu kriteria kitab suci kamu. Maka kriteria ini atau kanon ini, tongkat pengukur ini berbeda antara Islam dengan Kristen. Gitu. Ada lagi nih Pak, kriteria kitab suci, kitab yang tidak pernah digauli. Nah itu. Ya, Makanya itu kamu pertanyaan bilang saya, pantas kenapa atau ada tidak ayat pantas itu titipan yang apa tidak tolak asli ukurnya? kok dimakasin masuk di kitab itu, apakah pantas dikatakan kitab suci? Apa sih Pak? Yang mana yang disisipin dan mana yang sebelumnya nggak ada terus dibikin sisipan itu mana? Boleh kamu buktikan. Itu aja. Karena kalau kamu menuduh ada ayat yang disisipkan, kamu harus tunjukkan tekstualnya sebelum disisipkan. Itu deh. Ini Mana di itu pasal HP? Kitab yang asli lah, tekstualnya lah. Kitab yang asli. ya ini Kalau kamu nunjukkan di itu, ya kecil itu bukan tulisannya, jadi bukan masalah kelihatan. itu Pak. Itu bukan kitab. Itu bukan kitab. Itu Google. Kan udah saya bilang, ini, kalau kamu kitab Anda yang mengatakan didigitalkan gini Bang, ya beli aja dari aslinya Bang, aslinya. beli aja aslinya, Dari beli aja kitab aslinya, aslinya. murah kok. Kalau kamu memang mau menunjukkan kamu benar, beli aja aslinya, cuman 150.000 kok. Beli dan tunjukkan teks aslinya sebelum disisipkan dan sesudah disisipkan, bawa kepada saya. Jadi apakah Alkitab Sabda ini palsu, yang Alkitab Sabda ORG? Itu bukan dikatakan Webnya. kitab palsu, itu adalah saduran. Web palsu. Alkitab Sabda Masalahnya ini kamu web nggak tunjukkan, itu bukan kitab Bang, itu bukan kitab, itu Google. Ya, Google kan setidaknya mungkin kamu mencari, punya saya kitab tuh kayak mencari gini Bang. Alkitab. Setidaknya Dapat kamu ini, punya Alkitab. kitab seperti ini. Oke. Ya. Esensi dari Bukankah ini pertanyaan Alkitab kamu kita apa? pasti dalam digital? Udah goblok. Udah di bawah aja lah orang goblok. Tadi kan udah saya bilang. Kriteria, kalian tahu arti kriteria nggak? Atau tongkat pengukur, kanon, hukum kanon, atau tolok ukur gitu ya. Tolok ukur itu adalah kanon. Ya, atau kita sebut secara general itu kriteria. Kriteria disebut kitab suci itu apa? Nah, itu dulu. Ya. Kamu tunjukkan ini kayak gini. Nah, kalau kamu parameter. Nah, parameternya itu apa? Kalau kamu katakan itu suatu sisipan, kamu tunjukkan di manuskrip asli, ya, di manuskripnya yang tidak ada, terus di dalam terjemahannya ada, kan gitu. Gitu loh. Kalau mau membuktikan gitu, seperti itu. Dan tadi udah saya katakan, perbedaan parameter dikatakan kitab suci di dalam agamamu dengan agama saya itu beda. Di dalam agamamu kitab suci itu hanya bisa dikatakan kalau itu bersumber dari satu orang namanya Muhammad. Koreksi kalau salah. Kalau di dalam kitab kami itu adalah tulisan para nabi dan para rasul tentang kesaksiannya. Dan kriteria lain adalah itu ajarannya diajarkan di semua gereja. Itu tolok ukurnya. Harus diajarkan di semua gereja. Makanya banyak kitab-kitab yang tertolak, yang tidak masuk dalam kanonisasi Alkitab. Kenapa? Karena tidak diajarkan di semua gereja. Kalau tidak diajarkan kepada semua gereja, semesta, seluruh dunia, itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Itu bukan ajaran Rasul. Makanya saya bilang, pahami dulu kriterianya. Jadi kamu jangan bilang, apa pantas. Kamu aja nggak pantas bertanya itu kepada saya. Iya kan? Sebenarnya dalam diskusi antar agama, kamu tidak pantas menanyakan itu kepada saya. Kenapa?
Karena dalam toleransi antar umat beragama, kamu tidak pantas merendahkan kitab suci orang lain. Saya katakan itu. Dalam diskusi lintas agama, kamu tidak pantas merendahkan kitab suci orang lain. Itu normanya. Ngerti norma nggak? Kalau kamu nggak ngerti norma, sekolah lagi SD. Ya, jadi kalau kamu menarasikan pantas tidak pantas, ucapanmu itu sebenarnya nggak pantas. Ucapanmu itu nggak pantas. Karena saya juga menghargai kitab sucimu yang adanya seperti itu. Lah itu kitab suci kamu. Saya tidak mengatakan pantas tidak kitabmu hanya bersumber dari satu orang. Nggak boleh saya tanya itu. Kenapa? Karena tolok ukur agama saya, iman saya beda dengan tolok ukur agama kamu. Gitu ya. Jadi sebelum kamu mengatakan pantas tidak pantasnya kitab suci orang, pantas tidak pertanyaan kamu lontarkan kepada saya. Itu dipikirkan dan direnungkan dulu. Ya, karena kamu itu membawa perselisihan itu lebih jelas lagi. Padahal kita tahu kita berselisih. Jangan diperjelas itu. Perselisihan itu. Oke. Ini ya. Masuk Islam aja kamu, Dek. Hello. Kak Agatha, ini mantan Islam. Apa nih? Anak zaman now. Iya ya. Jadi gini ya maksud aku ya. Kamu itu juga punya norma, punya aturan. Ngerti nggak norma? Aturan. Kamu tuh harus menjunjung tinggi aturan-aturan itu. Supaya apa? Supaya kau nanti lewat tengah malam nggak digorok orang. Gitu ya. Halo, silakan Umar. Iya, saya boleh ngomong. Bertanya, Bang. Di sini. Kamu Ya, kalau mau boleh. ngomong, kamu ngomong di forum kamu sendiri. Ini room saya. Kalau bertanya orang bisu nggak bisa ditanya. Boleh Kamu kan nggak ngomong dan bisu. bertanya. Kamu kan nggak bisu. Oke. Ya kan? Silakan. 500 Mau juta bertanya, masuk Bang. Islam. Ya kan? Silakan, mau Yang bertanya, saya Bang. pertanyakan. Sekarang saya tanya yang tadi bilang itu receh katanya. Sekarang ngasih paus aja nggak ada. Paling ngasihnya gitu-gitu doang. Apaan kayak gitu? Coba buktikan. Kalau saya ini orang Islam. Kalau saya Islam, di Komal Suma, di Komal Rasid. Saya ngasih kamu paus gitu maksudnya. Paus. Maksudnya saya ngasih kamu paus. Begitu. Mending saya kasih sama orang Papua, Bang, atau orang yang kena bencana daripada kamu. Itu. Gitu, Bang. Tuh, langsung dikasih paus sama Pak Tobias. Kenapa? Kamu terlalu meremehkan room saya. Hah, Pak Umar? Kenapa? Receh sekali pertanyaan kamu. Saya ini buka room buat pertanyaan apologetika. Bukan tanya paus, apa segala macam. Itu ke-mute itu, Pak. Ini gue yakin dia ini ngomong sendiri nih. Itu ke-mute. Nah, kalau saya nyumbang orang Islam, Ustadz Zuma, Bang Zuma, Ustadz Yusuf ya, kamu tanya mereka. Kamu tanya sekeliling di kampung saya nih. Miliaran, bukan saya sombong, bukan pamer. Lah itu Coba pamer mana, barusan. Bukan pamer. Kalau kita dagang, Saya tanya kamu. nggak diomongkan, nggak laku. Oke, saya tanya kamu, Pak. Di dalam agamamu yang boleh disumbang itu siapa? Siapa aja boleh. Mati kan? Nih, makanya saya bilang kamu nggak pernah baca kitab sucimu. Yang duluan kamu sumbang itu adalah anak-anak yatim piatu, janda-janda miskin,
orang-orang susah, terlantar, musafir. Ini sih cuma kau, nggak ada dalilnya tuh. Nggak ada. Nggak ada. Dan kamu bilang dia ustadz, sejak kapan dia jadi ustadz? Nah, kamu salah. Kamu ini beragama juga nggak pinter, Pak. Yang duluan kamu kasih itu adalah fakir miskin. Dengar dulu. Ini Kamu nggak pernah baca kitabnya kau ini. hanya dengar dulu. Thank you, Pak Tobias. Kamu filosofi. Lampung baru-baru ini ya, di Lampung berapa juta yang hadir? Kamu tanya berapa miliar saya sumbang? Saya nggak sombong. Nah makanya kamu cerita. Kalau kamu bilang nggak sombong, kamu barusan ngapain? Mau nunjukin apa? Bukan, saya tuh ngasih semangat. Coba saya tanya kamu, bencana alam di Sibolga dan di Aceh, kamu sumbang berapa M? Dah kau tanya lah, saya ini Nggak keluarga ada. besar Hatta. Nggak ada. Dengan Kamu nggak ngasih. Padahal kamu itu kalau bijaksana, duluan kamu membantu mereka yang kesusahan, yang megap-megap sana. Ini kamu Benar, bantu bukan orang sombong. yang punya uang, nggak nyambung kau. Ya, Pak. Ini ya, kata Tuhan Yesus gini, Pak. Kalau tanganmu memberi, tangan kananmu memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Makanya kami orang Kristen nggak boleh riah. dengan Itu ajaran Tuhan Yesus tuh gitu. Kalau kamu memberi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Artinya gini, Pak, kami nggak dapat upah ketika kami memberi hanya orang-orang yang kami kasihi aja. Gitu. Ya, mohon maaf Bapak. Kami tuh nggak boleh, Pak, ria-ria kayak gitu. Ya, barusan Anda itu ria, sombong. Jangan menunjukkan kekayaanmu kepada orang miskin, Pak. Kenapa? Nggak ada harganya itu, Pak. Nggak ada. Tetapi tunjukkanlah kebaikanmu kepada orang miskin. Kekayaanmu kau tunjukkan sama orang miskin, kamu menyakiti Tuhanmu. Seperti itu. Ya, salah kamu. Kamu mau pamer sama orang miskin. Orang miskin nggak peduli dengan kekayaan kamu, Pak. Tetapi ketika kamu membantu orang miskin, mereka akan menaruh belas kasihan juga kepada kamu. Kamu itu jangan dihargai karena pemberianmu, tetapi biarkan Tuhan menghargai kamu dengan cara yang baik. Ya, nggak usah norak kali di sini, Pak. Jangan kau tunjukkan kekayaanmu. Sombong kali, ngasih ratusan juta. Kau aja cuman punya toko kelontong. Kalian tahu dia? Dia yang jual-jualan itu loh. Warung itu, toko kelontong, warung Madura. Banyak kali cerita kau bohongmu itu, deh. Naik kau, Umar. Tunjukkan bukti transfermu. Tunjukkan. Banyak kali. Ora kau. Ini Pak Tobias ya yang punya. Nggak usah dibilang lagi lah. Dia aja nggak sombong. Nggak ada nih. Mas Bram jangan salah kau. Nih, tokonya loh sono di Cina sana. Toko ini restoran. Nggak sombong dia, be aja anjay. Lu baru punya toko kelontong aja, warung sampah aja banyak gaya. Sombong banget, ya ampun. Lu sombong sama gua nggak ngefek, Pak. Sampai lu nurunin TikTok Universe baru gua anggap lu suhu. Oke, halo Danuarta. Iya, Bang Naibah loh, sombong kali, ya ampun. Halo, Halo, ya kan Bang Danuarta ada yang mau ditanya. oke. Aku sebelumnya mau tanya aja sih Kak. Aku agama Hindu keharingan. Ya. Ya. Jadi tuh aku pengen tanya tuh sama, kan aku udah lama ngikutin Naka Agatha nih. Jadi tuh pertanyaanku tuh,
Kakak nih, aku tuh lama udah pengen tahu kakak nih agama Kristen apa gitu. Sedangkan di ajaran-ajaran agama Kristen yang lain kayak teman-temanku, kok yang dijelaskan Kak Gata tuh kok lebih apa ya namanya, lebih teliti gitu. Sedangkan yang aku sering dengar-dengar teman-temanku juga yang mereka pelayanan juga kan, jadi tuh kayak masih kurang gitu Kak. Jadi kakak tuh agamanya apa yang pertama, terus tuh Kristen apa gitu maksudnya. Nah Oh, terus tuh saya orang kakak Kristen. sama kah kayak oh Kristen ya. Jadi Saya tuh Kristen Ortodoks, Bang. masih Jadi sama gini, kah? Bang. Jadi gini, Bang. Kalau Mm-mm. kamu tanya sama pelayan-pelayan yang di gereja, berbeda dengan apologet. Kalau apologet itu kan kayaknya mereka kan emang udah terlatih. Tetapi kalau pelayan-pelayan di gereja itu mereka kan lebih kepada pelayan itu langsung melakukan gitu loh, melayani orang gitu. Dia di gereja gitu. Jadi mungkin terkesannya mereka kurang detail karena mereka itu lebih fokus kepada pekerjaannya gitu, Bang. Kalau saya ini kan memang udah di sini bidangnya gitu. Jadi udah biasa bernarasi. Kalau mereka kan lebih kepada kayak menuntun orang supaya belajar iman Kristen itu seperti apa, dibaptis itu begini. Mereka langsung mengerjakannya gitu di lapangan. Sementara saya ini cuman bernarasi aja gitu. Jadi paling itu aja. Nah, praktikal. Mereka tuh lebih kepada praktek. Kalau saya ini kan kepada teori saja gitu. Jadi sama semua. Terus Kak, eh aku mau nanya kayak mohon maaf, itu agama ortodok itu baru atau gimana? Kayak soalnya banyak banget pecahan agama Kristen yang saya lihat kok. Oke, ortodok itu sebenarnya adalah kekristenan yang paling tua, paling purba. Cuman kalau di Indonesia itu kurang dilirik ya, kurang berkembang ya karena itu tadi kita itu benar-benar dari bawah sekali memulainya. Jadi sejak pertama sekali kekristenan itu justru dari ortodoks, Bang. Disebarkan itu melalui ajaran ortodoks. Berarti Hmm. berarti itu lebih duluan apa itu tadi ortodok itu daripada Protestan, Katolik sama Advent gitu ya Kak? Iya, 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 iya. Betul, betul, betul. Cara ibadahnya tetap sama Kak? Cara ibadah kalau bilang dikatakan sama berbeda ya. Karena ibadah kita itu ibadah yang mula-mula. Nah, kalau Kristen Protestan itu sudah mengalami improvisasi, itu aja. Mm-mm, Oh iya iya seperti ya, itu. itu aja sih Kak yang pengen aku tanya, soalnya aku udah lama ngikutin Kak Agatha juga, pernah nonton juga podcastnya Kak Agatha di YouTube juga. Mhm. Iya, iya. Ya makasih banyak ya Kak ya. Sama-sama, Tuhan berkati Danuarta. Jadi kalaupun misalnya saya disuruh jadi pelayan di gereja, mungkin saya juga nggak bisa. Ya kan? Apalagi yang apa worship leader. Nah, kalian tahu ya, suara saya ini 9 oktav yang memecahkan gendang telinga orang gitu. Jadi masing-masing orang itu karunianya berbeda-beda. Kayak teman-teman yang pelayan di gereja itu mereka lebih kepada itu mungkin ya WL gitu. Kalau aku kan ya kalian nggak suka aku nyanyi. Jadi talent setiap orang Kristen tuh beda-beda. Ada dia yang jago di worship, ada yang berapologet, mungkin yang lain talentanya itu melayani yang kayak apa lah itu, main musik gitu kan, macem-macem gitu. Jadi tiap orang itu punya karunianya masing-masing. Iya, kayak gitu. Aku kalau kau suruh main gitar, nggak tahu aku. Kau suruh aku nyanyi, nada, tempo aja aku nggak paham. Kadang kecepatan, kadang kelambatan. Udahlah ya. Tapi kita saling support aja gitu. Bunda suara 7.
Ada suara 7, yang aku tahu suara 1, suara 2. Ini kok suara 7 kok ngeri kali. Kok takut aku suara 7 ini. Aku jagonya memainkan perasaan, kata si NKRI. Lu jahat banget loh. Halo, fellowship. Halo. Halo, Bang. Shalom. Oke. Iya. Nih tolong ya, aku nggak pernah memainkan perasaan orang ya. Kalian aja yang merasa termainkan perasaannya. Nggak, si NKRI ini bohong ini. Bohong. Sebelum ini apa kesibukanmu, Kak? Tidur. Saya adalah Bani rebahan. Jadi kau jangan tanya lagi. Sebelum ini apa kerjaanmu? Nganggur. Saya nggak punya kerjaan. Iya. Oke, kirim permintaan aja, Ivan. Kalau mau bertanya itu kirim permintaan. Cari batu, Kak. Bani Kedar, diam kau, Bang Hot. Tutup mulutmu itu. Orang kalau udah punya aib nggak usah dibuka-buka. Ikut kajian aku dulu. Halo Yeni. Halo. Halo. Halo, shalom. Ya, salam Bang Yeni. Halo, shalom. Ya, ini gimana ini Bang Yeni? Namanya Yeni. Silahkan Bang, mau bertanya apa Bang? Oh iya, istri saya namanya Yeni. Ya, silakan mau bertanya apa Bang Yeni? Iya, jadi ini Kak, aku mau nanya tentang Matius 16 ayat 18. Iya. Yang kalau 17-nya kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Nah, kemudian 18, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Nah, jadi pertanyaan saya ini adalah tentang ayat 18 ini ya. Jadi di atas batu karang ini engkau akan mendirikan jemaat ini, maksudnya Akan yang kudirikan, bukan engkau. Petrus, di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Nah, jadi gini pertanyaanku gini ya. Ya, jadi ya Yesus memerintahkan untuk mendirikan gereja, atau maksudnya Petrus yang mendirikan secara Tuhan Yesus pribadi gitu. Aku pun berkata, Petrus di atas batu karang ini kudirikan. Jadi Yesus yang mendirikan gereja. Yesus yang mendirikan gereja atas iman Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lainnya. Iya, lalu setelah Yesus menjadikan muridnya itu gereja, Yesus memerintahkan lagi muridnya untuk menjadikan semua bangsa itu muridnya. Jadi gereja lagi, gitu. Jadi sistematis, iya. Seperti itu. Jadi Yesus itu yang mendirikan gereja. Oh iya Kak. Oke. Paham Kak. Ada lagi? Oke Kak. Ya, ada itu aja Kak pertanyaanku. Siap. Oke, shalom. Salam. Gitu ya. Setelah Yesus mendirikan gereja atas iman para rasul, Rasul Petrus sebagai pimpinannya, Tuhan Yesus juga menyerahkan kunci kerajaan sorga itu kepada Petrus. Artinya Petrus dan semua muridnya pergi keluar dari Israel dan mendirikan gereja-gereja yang ajarannya tetap satu. Jadi DNA-nya ini satu, yaitu di Yesus Kristus.
Ya, walaupun banyak anggota tetapi satu tubuh, itu maksudnya. Jadi gereja itu menyebar kemana-mana melalui pemberitaan para rasul, dan itu sebagai pemersatunya itu adalah Yesus Kristus. Ajaran itulah DNA-nya itu. Ajaran kekristenan yang bersumber dari rasul itu. Seperti itu. Tidak mungkin seorang itu berakal sehat dalam waktu yang sama dia Kristen. Tidak mungkin seorang itu berakal sehat dalam waktu yang sama dia Kristen. Semua orang berakal sehat, Bang. Nggak ada yang tidak berakal sehat. Sampai ke tanah Arab juga ya, Bun. Yes, betul. Betul. Tuhan Yesus itu mengutus Rasul Paulus itu sampai ke Arab. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 juga murid-murid itu bisa berbahasa Arab. Diberikan karunia berbahasa asing. Itu. Bahkan Arab itu juga masuk ke Kristenan. Makanya sempat ada, ini kalau nggak salah ya, yang namanya Warakah bin Naufal. Kalian tahu dia itu adalah seorang Nasrani gitu. Tetapi dia tidak punya suksesi apostolik. Jadi si Warakah ini cuma dengar-dengar aja. Gitu. Sekte Nasrani ini. Nah, sekte Nasrani ini bukan bagian dari Kristen. Betul. Makanya kalau tidak Rasul ini menginjil di Arab, bagaimana orang Arab kenal Musa? Iyalah, kalau kekristenan tidak sampai di Arab, bagaimana orang Arab mengenal Isa putra Maryam? Ini kan orang Wahyudi. Iya kan? Logikanya pasti begitu. Gak mungkin ada orang yang mengenal siapa itu Yahya atau Yohanes Pembaptis kalau tidak kekristenan itu sampai ke sana. Nah, ya kan? Mikir loh, harus mikir. Nggak mungkin, karena harus dari bangsa Israel ini keluar bangsa lain, maka bangsa lain bisa mengenal, kan gitu, logikanya gitu. Di India sana nggak mungkin ada gereja Santo Thomas kalau tidak Rasul Thomas itu yang mengajarkan di sana, gitu. Ya kan, Thomas sampai ke India, gitu. Rasul-rasul itu keluar dari bangsa Israel, dan banyak orang Kristen juga itu keluar dari Israel karena mereka dianiaya. Jadi nggak mungkin, ya, nggak mungkin orang Mesir sana kenal siapa Yasu, ya. Orang Arab bilang Yesus itu Yasu. Tidak mungkin orang Arab itu kenal siapa Yasu kalau tidak kekristenan itu dibawa dari Israel sana. Mikir. Nah, itulah. Iya. Kita itu nggak bisa apa-apa itu cocokologi gitu. Kalian tahu nggak? Berarti, nah ini ya, aku ceritakan lagi sejarah. Kalian tahu kanonisasi Alkitab ini? Kitab ini, sorry ya, aku bawa yang kecilnya aja. Ini Injil, ya. Injil tahun berapa ini? Ini udah tua banget ya. Perjanjian Baru tahun 1962. Tahun 1962, kelihatan nggak? 1962. Nah, ini ya, aku kasih tahu. Ini adalah produk gereja. Ini sudah ada di abad ke-5.
akhir abad keempat, abad kelima ini udah launching, udah rilis yang seperti ini, kanonisasi Alkitab. Nah, kalau kekristenan itu dibawa ke Arab, berarti orang Arab sudah baca Taurat Musa. Berarti orang Arab sudah baca Injil, sudah baca Mazmur. Kenapa fokusnya ke Mazmur? Karena kekristenan itu waktu disebarkan yang paling menohok itu adalah Mazmur, karena dalam pujiannya itu Mazmur. Serius. Kalian kalau misalnya coba masuk ke ortodoks itu semua lagu pujiannya itu Mazmur. Nah, lalu pasti Taurat. Taurat itu bicara tentang kejadian. Ini identik itu. Mazmur, Taurat, sama Injil. Itu yang paling sering dikabarkan. Karena Rasul Paulus itu menjelaskan tentang iman Kristen itu dari Taurat. Terutama tentang kurban. Kurban itu hanya ada di Taurat. Maka orang Kristen yang ke Arab sana sudah melakukan homili di situ. Dan ini sudah pasti dibaca orang-orang sana. Tidak mungkin ada wahyu turun dalam bentuk kata-kata. Ini sudah beredar. Ya, apalagi abad 7, abad 8, itu ya, dari abad keempat sampai abad ke-7, itu adalah masa keemasan kekristenan. Masa kejayaan kekristenan. Kekristenan itu hampir di seluruh benua. Ya, di Eropa, di Timur Tengah, di mana lagi? Di Afrika, itu sudah menyebar. Itu masa-masa kejayaan orang Kristen. Ya, kalau kalian bisa baca sejarahnya. Kenapa? Karena dari mulai abad 3 ya, Raja Romawi itu sudah masuk Kristen. Raja Romawi itu sudah masuk Kristen, dan kalian tahu hampir semua daratan di Timur Tengah itu dikuasai oleh orang Romawi. Kerajaan Romawi itu kalian tahu ya, ada di barat dan ada di timur. Ya, di timur itu besar sekali dan di barat itu besar sekali. Nah, ini itu sudah beredar. Ini sudah di mana-mana dikabarkan. Jadi mustahil ada orang yang tidak baca Taurat. Itu mustahil. Pasti sudah ada, karena udah ada kekristenan di Arab. Ya, bahkan di dalam Kisah Para Rasul dikatakan Rasul itu pergi ke Arab. Betul kan? Ada kan di Kisah Para Rasul? Rasul Paulus itu kalau nggak salah ke Arab. Betul nggak? Coba cari ayatnya. Rasul Paulus itu pergi ke Arab, menginjil di Arab. Ada di Kisah Para Rasul. Ya, coba Sari pasti tahu ini. Ada, cari aja kata kuncinya. Ada. Timotius juga. Ada. Makanya mustahil tidak baca ini. Mustahil ini tidak dibaca. Injil itu misalnya dalam satu tahun pasti ada yang namanya arak-arakan Injil. Itu pasti diperingati dan selalu bermazmur. Ya, dan selalu itu pasti menceritakan kurban. Karena begitu ekaristi setiap minggu, pasti romonya atau imamnya itu homili tentang kurban. Pasti bukanya Taurat. Nah, ada kan Rasul Paulus ke Arab kan? Ada. Nah, Galatia 1 ayat 17 Bun. Pasti. Jadi ini tuh udah di mana-mana ini. Sejak dari selesainya Konsili Kartago, akhir abad keempat, ya, tahun 300-an, abad keempat itu, ya, abad 4, abad 5, ini tuh udah diajarkan ke semua gereja. Ke semua gereja semesta itu sudah diajarkan. Dan ini nggak mungkin nggak ditulis. Pasti ditulis. Karena udah dalam bentuk kanon ya. Saya katakan sudah dalam bentuk kanon. Nah,
Ya kan? Nah, betul itu. Paulus jadi bulus. Iya, karena perubahan ponem. Seperti itu. Ingat, tidak semua Kristen menuhankan Yesus. Kamu pun menuhankan Yesus. Who ami, kamu juga menuhankan Yesus. Ada dalilnya. Kamu ketika mati nanti kamu akan percaya dia Tuhan. Pasti. Lidahmu mengaku Yesus itu Tuhan. Filipi 2 ayat 11. Kita tunjukkan ya. Kamu sekarang kamu menolak dia. Tapi ketika mati nanti, kamu nggak bisa. Nggak bisa nolak dia sebagai Tuhanmu. Karena Yesus itu adalah Tuhan atas orang hidup dan orang mati. Roma berapa itu? Serius, kamu itu bertuhankan Yesus. Ya, sekarang kamu menolak, tapi ketika mati, kamu nggak akan bisa nolak. Ini dalilnya. Ya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, malaikat ini, yang ada di atas bumi, kamu, yang ada di bawah bumi, kamu nggak bisa mengakui dia Tuhan di atas bumi, kamu akan mengakui dia di bawah bumi ketika kamu mati. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ini, kamu tuh nggak bisa. Selama kamu itu adalah manusia dan punya lidah, kamu menolak di dunia ini. Ketika kamu mati, kamu dipaksa untuk ini. Karena Tuhan Yesus itu adalah Raja Maut. Wahyu 1 ayat 18. Kamu nolak sekarang. Ketika kamu mati, mulut kamu itu nggak akan bisa menolak, mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kamu nggak bisa nolak. Ya, cobain aja. Kamu juga Umar. Kamu itu akan bertekuk lutut di hadapannya. Karena apa? Yesus itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Ingat ya, dia yang memiliki kunci kerajaan maut. Dia Tuhan atas kerajaan maut. Jadi begitu kamu maut, kamu di bawah kendali Tuhan Yesus. Ini kata Alkitab. Oke? Sekarang kamu memang tidak meninggikan dia. Tetapi kamu ketika mati, kamu itu nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu itu harus seturut dengan ini. Karena dia itu berkuasa atas maut. Tuhanmu tidak sama sekali berkuasa atas maut. Kenapa? Tidak ada satu orang pun yang dikeluarkan dari kematian. Tidak ada satu orang pun yang bisa dibebaskan dia dari kematian. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah pemilik kerajaan maut. Makanya dia mati, bangkit sesuka hatinya. Atas kehendaknya. Ah, masa iya? Betul. Ini betul. Karena hanya Yesus yang bisa menginjak-injak maut. Tuhanmu nggak bisa menginjak-injak maut. Coba, buktikan dia bisa menginjak-injak maut. Kalau dia bisa menginjak-injak maut, harusnya umatnya semuanya udah bangkit. Dong. Dia tidak berkuasa atas maut. Tapi Tuhan saya berkuasa atas maut. Ini terbukti, bukan omon-omon. Gitu. Makanya aku bilang, kalian nggak apa-apa menolak sekarang. Tapi nanti ketika kamu mati, kamu hanya bisa mengatakan ini. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu yang akan kamu terus-terus katakan.
percayalah. Berakal dulu baru beriman. Iya, betul. Kamu harus berakal. Kamu harus berakal. Ya, karena Yesus itu sudah datang ke dunia ini dan dia membuktikan dia mengalahkan maut, kamu harus berakal. Jangan kamu percaya dengan yang tidak bisa membuktikan dia mengalahkan maut. Ini akal. Akal itu harus digunakan. Kamu harus percaya bukti yang faktual, bukan janji-janji palsu. Ya, seperti itu. Ya, contohnya itu gitu. Uang 3M dengan tulisan uang 3M. Yesus membuktikan uang 3M. Keselamatan itu. Nah, si tulisan 3M itu nggak ada, belum terbukti. Kalau nggak terbukti, sampai kamu kapanpun itu nggak akan ada. Udah mati kamu merugi. Iya, kamu hanya akan rugi, Saya katakan kamu rugi. Kalau nggak percaya Yesus itu rugi. Akalmu itu harus kamu gunakan. Bagaimana menggunakan akal? Kamu lebih percaya bukti, bukan janji. Kamu harus percaya bukti. Kamu harus percaya suatu perkara dengan saksi, bukan pemain tunggal. Saksi tunggal, pemain tunggal, kesaksian itu nggak bisa tunggal. Bahkan hukum di dunia ini pun, kesaksian itu baru dikatakan benar kalau ada 2 atau 3. Saksi tunggal itu nggak bisa kepake, sayang. Ya, Filipi 2 ayat 10-11. Semua lidah akan mengaku baik yang di bumi, di atas bumi, di atas langit, ya, di atas bumi, di bawah bumi, di atas langit, semua akan mengaku, ya, bertekuk lutut, ya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut yang ada di bumi, di atas bumi, dan di bawah bumi. Kamu kalau mati kan di bawah bumi. Itu dia. Ya. Mulut kamu nanti cuman bisa bilang, Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Coba ikutin 570 orang, ya. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Pasti ngikut nih. Iya, nih ya. Bentar ya. Maaf ya. Betul. Ini kamu akan seperti ini. Kamu akan seperti ini. Ya, kamu akan mengatakan ini. Coba. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ikutin. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ya. Kamu pasti ngikut itu dalam hati. Kan nggak bisa typing kan? Tadi nggak bisa typing kan? Iya, kamu pasti ngikut. Coba Kenzo, bilang dulu. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Iya, ini latihan ya. Sebelum kamu nanti mati, kamu juga bakalan ngomong ini. Serius. Ini dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Kalau kamu berada di langit, kamu bertekuk lutut. Yang ada di atas bumi, berarti kamu ini masih nginjak bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Ya,
Berarti ketika kamu mati pun kamu mengaku, ya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Tuh. Udah ngaku kan semuanya? Halu? Enggak lah, ini proses kristenisasi. Ya, jadi ini adalah proses penyelamatan. Kristenisasi adalah proses penyelamatan, ya. Tuh, udah, percayalah, percayalah, hanya Yesus Tuhan kita. Percayalah, Yesus Kristus itu adalah Tuhan, ya. Selain daripada Yesus Kristus tidak ada Tuhan. Selain Yesus Kristus tidak ada pemilik kerajaan maut. Jadi kamu kalau nggak mau Yesus itu menjadi Tuhanmu, jangan mati. Ya, ini saya katakan, kalau kamu ogah saya percaya sama Tuhan Yesus, bisa nggak kau nggak mati? Masalahnya setiap orang mati itu di bawah kuasanya Yesus. Nih, nggak percaya loh. Nih, gua beri nih. Beri, ya. Nih. Dikatakan apa? Aku adalah yang awal dan yang akhir, yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kerajaan maut itu dipegang, dikuasai oleh Yesus, karena dia adalah yang awal dan yang akhir. Ini. Jadi kalau kamu tidak mau di bawah Raja Yesus, kamu jangan mati. Loh, konsekuensinya gitu. Kalau kamu, nggak mau gua, najis gua mengakui dia sebagai Tuhan gua. Bisa nggak lu nggak mati? Begitu kamu mati, kamu berhadapan dengan dia. Karena Yesus itu adalah pemilik kerajaan maut. Gak bisa nolak kau gak bisa nolak saya, ya, karena dia sudah pernah menaklukkan maut. Tuhan kamu belum pernah menaklukkan maut. Omon-omon. Jangan percaya, pakai akal. Percaya yang sudah terbukti, bukan janji. Gitu, ya. Kau mau nolak gak bisa. Lidah kau itu akan dipaksa mengaku Yesus Tuhan. Serem ya. Udahlah, dari sekarang udahlah, terima aja Tuhan Yesus. Karena kalau kamu nanti sudah mati, kamu nyesel dan cuman bisa bilang Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu. Kamu nggak bisa nolak, lidah kamu itu udah langsung mengucapkan itu. Nggak bisa berkutik, kenapa? Dia rajanya saya. Sekali dia perintahkan kamu akan terus seperti itu. Sampai hari penghakiman gimana? Gua bukan nakut-nakutin, tapi memang semenakutkan ini kematian itu. Percaya, harus percaya. Ini udah terbukti saya. Yang lain itu baru kasih janji, belum bukti. Percayalah, percayalah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman, supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.